siapa yang masih membuka mic-nya? Iya. Baik, Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan berusaha untuk memahami bersama untuk regulasi program Indonesia Pintar dan juga termasuk kita akan membahas di sini survei kendala aktivasi rekening. Bapak dan Ibu, dari Satuan Pendidikan perlu kita ketahui bersama bahwa program Indonesia Pintar ini sudah berjalan sejak tahun 2015 sehingga terhitung tahun 2025 ini merupakan tahun ke-11 pelaksanaan program Indonesia Pintar. Kami sebagai unit yang menetapkan dan juga menyalurkan dana program Indonesia Pintar ini di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, kami menggunakan rujukan data kemiskinan yang resmi dari yang dimiliki oleh negara kita, yaitu dari Kementerian Sosial dan juga Badan Pusat Statistik. Dari Kementerian Sosial menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial yang pada tahun ini telah terintegrasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Kami menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional pada semester mendatang dan pada semester yang sudah lalu kami masih menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian, apabila masih terdapat peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin yang belum terdata, belum sempat terdata di DTSN maupun DTKS, maka Satuan Pendidikan masih tetap dapat mengusulkan dan diteruskan usulannya oleh Dinas Pendidikan kepada kami dan masih tetap berhak mendapatkan program Indonesia Pintar. Pengusulan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah melalui pencentangan atau penandaan layak PIP di Dapodik per siswa dan agar diperhatikan pada setiap siswa yang akan ditandai layak PIP, Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan harus betul-betul selektif dalam menandai layak PIP karena dana PIP ini sesungguhnya adalah dana bantuan sosial yang peruntukannya adalah untuk keluarga siswa dari keluarga miskin rentan miskin. Baik Bapak dan Ibu, kita melihat kepada peraturan-peraturan. Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025. Apabila Satuan Pendidikan menyempatkan mendownload, mengunduh atau nanti minta ke Dinas Pendidikan file dari Peraturan Nomor 10 Tahun 2025 ini, yang paling bawah ya Bapak Ibu, titiknya itu titik yang terakhir yang paling bawah, bisa dibaca apa saja yang harus diperhatikan, yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang terdapat siswa sebagai penerima program Indonesia Pintar. Peraturan ini tentunya merujuk kepada perundang-undangan atau regulasi yang lebih yang di atasnya, yang di tingkat di atasnya, dimulai dari Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dan seterusnya. Sampai ada juga peraturan menteri, peraturan satu tingkat di atas peraturan sekretaris jenderal yang saya sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, nah ini yang harus sekali diperhatikan oleh Satuan Pendidikan yaitu cut-off Dapodik untuk pengusulan PIP 2025. Cut-off ini tanggal yang harus selalu diingat. 10 Februari sudah berlalu. Menjelang 31 Agustus, yang mana saat ini tanggal 28. Artinya, hanya tinggal 3 hari lagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia ini datanya akan diambil dan digunakan untuk pengusulan PIP. Jadi apabila Bapak dan Ibu dari satuan pendidikan telah mencentang layak PIP, maka hasil tersebut akan ditarik datanya di 31 Agustus. Apabila pencentangannya berubah atau terjadi perubahan setelah 31 Agustus, maka hal itu sudah tidak berdampak lagi pada penyaluran 2025. Hal tersebut bisa berdampak nanti di 2026 semester pertama. Pada tanggal ini kami tentunya berharap seluruh satuan pendidikan sudah selesai mencentang layak PIP atau sebaliknya tidak mencentang layak PIP untuk peserta didik yang memang dinilai tidak layak untuk menerima PIP dan seluruh keterisian variabel lainnya agar pada saat pengusulan dan penetapan tidak mengalami kendala. Berikutnya Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat proses validasi apa-apa saja yang kami perhatikan variabel-variabel penting ketika kami melakukan validasi atau pra-penetapan. Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan.
Dalam hitungan 3 hari ini, Bapak dan Ibu masih punya kesempatan untuk melengkapi apabila ada keisian yang belum dilengkapi, dan juga untuk NIK yang belum valid, Dukcapil di aplikasi Verval PD. Kemudian ada juga data-data yang tidak logis seperti dicentang layak PIP tetapi penghasilan orang tua diisi di atas 5 juta atau rata-rata UMR se-Indonesia. Ada juga nama peserta didik yang salah-salah ketik, nama ibu kandung yang salah-salah isi, kemudian ada juga tanggal lahir yang di luar 6 sampai dengan 21 tahun, dan NISN yang masih bermasalah. Semua data yang tidak lengkap, tidak valid NIK-nya, dan tidak logis, ini akan menjadi tidak lolos validasi dan tidak bisa ditetapkan sebagai penerima PIP. Kami khawatir sekali sebenarnya siswanya layak menerima PIP, tetapi karena tidak lolos validasi ini yang menyebabkan siswa menjadi tidak terima PIP. Setelah proses tersebut selesai, usulan dari Dinas Pendidikan masuk kepada kami. Perlu diketahui juga bahwa usulan Dinas Pendidikan adalah bersumber dari usulan Satuan Pendidikan. Namun, kuota yang diterima oleh Dinas Pendidikan tidak dapat mengakomodir seluruh usulan Satuan Pendidikan. Karena anggaran yang akan disalurkan, yang telah dianggarkan, mengalami atau ada keterbatasannya, karena itu setiap kabupaten kota di Indonesia ini mempunyai kuotanya masing-masing. Sehingga yang harus diperhatikan oleh Satuan Pendidikan adalah agar tidak semua dicentang layak PIP, tapi berdasarkan betul-betul selektif dalam menandai layak PIP, sehingga benar-benar tepat sasaran. Kalau semuanya dicentang layak PIP, menjadi kebingungan dalam memfilternya nanti, dan bahkan akan berakibat menjadi tidak tepat sasaran. Sebaiknya Satuan Pendidikan betul-betul melihat dan dari berbagai sudut pandang bahwa siswa ini memang betul-betul layak untuk diberikan dana PIP. Nah, setelah usulan Dinas Pendidikan masuk ke kami, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, selanjutnya adalah kami menetapkan. Dalam hal kami menetapkan ada dua bentuk, yaitu SK pemberian dan SK nominasi. Di mana SK pemberian adalah siswanya sudah punya rekening, sudah pegang buku tabungan, mungkin sudah aktivasi pada tahun berjalan atau pada tahun sebelumnya sudah menerima PIP. Namun, apabila sebagai penerima baru dan belum pernah pegang buku tabungan, maka masuk ke dalam SK nominasi, di mana nanti siswanya memang harus atau diwajibkan untuk aktivasi rekening terlebih dulu, baru terima buku tabungan, dan 1,5 bulan atau 2,5 bulan berikutnya akan diterbitkan SK pemberian. Setelah diterbitkan SK pemberian, baru dana ditransfer ke rekening siswa yang bersangkutan. Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan, tentunya Bapak dan Ibu pun diatur di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang tadi, bahwa di dalam Satuan Pendidikan harus ada tim PIP juga. Tim PIP yang ada di Satuan Pendidikan ini agar ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Sehingga nanti jelas siapa yang mengurus dari mulai pencentangan layak PIP di Dapodik, dan melihat SK yang diterbitkan dari Puslapdik, SK nominasi dan SK pemberian, menjadi bahan untuk diumumkan di satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan, dalam hal Bapak dan Ibu mendata mana yang layak menerima PIP dan mana yang tidak layak menerima PIP, hendaknya benar-benar disampaikan secara transparan kepada orang tua atau wali murid, dan Bapak dan Ibu bisa melihat kondisi real ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan orang tuanya atau siswanya. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu meminta 1-2 dokumen, misalnya mewajibkan surat pengantar dari kelurahan atau mewajibkan ada print out DTKS dan lain sebagainya, itu tidak diperlukan sebetulnya. Jadi Bapak dan Ibu lah dari satuan pendidikan yang benar-benar punya kewenangan dalam hal pencentangan layak PIP, karena memang Bapak dan Ibu di satuan pendidikan yang memang dinilai lebih cakap dalam menilai kondisi siswa tersebut, karena sehari-hari memang adanya di sekolah. Justru khawatir apabila mengandalkan surat keterangan dari kelurahan, di mana tentunya seorang lurah atau tim kelurahan tersebut jarang bertemu atau jarang memperhatikan kondisi daripada siswa-siswa. Demikian Bapak dan Ibu di satuan pendidikan.
Nah, Bapak dan Ibu di satuan pendidikan dapat mengakses. Jadi gambar ini adalah gambar yang cukup rumit, tetapi yang perlu diketahui adalah aplikasi Si Pintar yang alamatnya pip.kemendikdasmen.go.id ini dapat diakses dari berbagai instansi dan dari seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jadi tidak mungkin ada yang ketinggalan informasi, apalagi satuan pendidikan sudah bisa langsung mengakses daftar nama peserta didik yang ada di sekolahnya. Nah, Si Pintar ini pun secara transparan, gitu ya, secara transparan dapat diakses datanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga memang tidak mungkin ada yang ditutup-tutupi atau tidak akuntabel dalam hal data-data siswa ini. Tidak ada yang tumpang tindih. Satu siswa maka akan ditetapkan tidak mungkin terjadi duplikasi. Selanjutnya, teman-teman dari satuan pendidikan, setiap siswa dapat melihat dirinya apakah dia sebagai penerima PIP atau tidak tanpa harus login. Cukup dengan mengetik NISN dan NIK pada aplikasi Si Pintar tadi. Aplikasi ini kalau dibuka, maka akan ada tampilan pencarian individu siswa, cari penerima PIP, masukkan NISN dan NIK, kemudian ketik hasil perhitungan yang tentunya akan berubah-ubah secara random. Setelah klik tombol cek penerima PIP, maka akan tampil. Kalau dia sebagai penerima PIP, maka akan tampil. Kalau tidak sebagai penerima PIP, nanti akan ada tulisannya bukan sebagai penerima PIP. Nah, apabila peserta didik ini sebagai penerima PIP di tahun 2024 masuk ke SK nominasi terlebih dulu, dia aktivasi dan kemudian masuk ke SK pemberian, maka jejaknya akan ditampilkan. Di mana siswa ini masuk SK nominasi dulu, kemudian SK pemberian. Selanjutnya, kalau siswa ini bukan hanya penerima PIP 2024, tetapi juga penerima PIP di tahun-tahun sebelumnya, maka tampilan akan seperti ini. Jadi akan ketahuan peserta didik yang terima PIP sejak tahun 2020, 2019, 2018, 2022, 2023, 2024, maka akan terlihat dan ini tidak bisa ditutupi karena ini merupakan transparansi dan akuntabilitas yang memang harus ditampilkan. Nah, ini adalah contoh hasil pencarian dari siswa yang menerima PIP pada 6 tahun sebanyak 6 kali. Jadi kelihatan siswa ini. Tapi dengan cara memasukkan NISN dan NIK. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ini adalah profil PIP 2024 Kota Batam. Nah, Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan bisa melihat bahwa kami sudah menyalurkan sebanyak 24.806 siswa SD di tahun 2024, bukan tahun ini. SMP 13.569, kemudian kalau dilihat dari SK pemberiannya ada 17.000, yang tadi kan ada SK pemberian, kemudian SMP 10.000 dan SK pemberian dari aktivasi nominasi. Artinya tadinya dia masuk ke SK nominasi terlebih dulu sebanyak 2.272 dan SMP 1.410. Lalu SK nominasi yang kami relaksasi. Apa itu relaksasi? SK nominasi yang belum aktivasi rekening tetapi langsung kami tetapkan sebagai SK pemberian, itu maksudnya adalah SK pemberian yang direlaksasi, di mana siswanya tetap wajib aktivasi rekening apabila ingin menarik dananya. Namun, setelah kami beri relaksasi, setelah kami tetapkan SK pemberian meskipun belum aktivasi, ternyata masih terdapat siswa yang tidak aktivasi dan dikembalikan dananya bekas negara. Bapak dan Ibu bisa lihat di kolom yang paling kanan, sebanyak siswa SD, 1.083 siswa SD 2024. Itu tidak aktivasi, padahal dananya sudah masuk ke rekening. Padahal dananya sudah masuk ke rekening. Dan nilai yang dikembalikan ke kas negara sebanyak 441 juta 450.000. Bapak dan Ibu bayangkan. Ya, Bapak dan Ibu bayangkan sebanyak itu dana yang dikembalikan ke kas negara, terpaksa dikembalikan ke kas negara dikarenakan siswanya tidak aktivasi. Dan jadi perhatian kita semua ya, Bapak dan Ibu, Satuan Pendidikan se-Kota Batam,
agar memperhatikan siswa-siswa yang telat aktivasi di 2024 sampai 28 Februari tidak aktivasi rekening, 20 Februari 2025 tidak juga aktivasi rekening. Nah, jumlah SMP lumayan 336 dengan total anggaran yang dikembalikan 241.125.000. Mohon izin, mungkin ada admin atau hostnya yang bisa bantu mute juga, karena ada beberapa yang terbuka mic-nya, minta tolong, mohon maaf. Jadi Bapak dan Ibu mohon diingat dan mohon diperhatikan, ini profil 2024 yang dikembalikan untuk Dikdas sekota Batam itu benar-benar di angka yang cukup tinggi, yaitu 682 juta, 575.000. Angka yang setengah miliar lebih yang dikembalikan ke kas negara. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu agar jadi perhatian di tahun depan. Nah, bagaimana dengan PIP 2024 yang sudah terlanjur dikembalikan ke kas negara? Apakah bisa diurus kembali? Tentu sudah tidak bisa karena dananya sudah dikembalikan ke kas negara. Yang bisa diurus adalah di tahun 2025 sebagai penerima PIP di 2025. Nah, sekedar informasi di 2025 ini, Bapak dan Ibu, untuk SK nominasi masih banyak yang belum aktivasi, apalagi di jenjang SD. Ada yang sudah SK nominasi kami tetapkan sebanyak 4.316, yang aktivasi baru 1.690. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda untuk aktivasi rekening, khususnya siswa yang SK nominasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat kami sudah menyalurkan dalam semester pertama kemarin, sebanyak 16.951 siswa SD di 2025 dan 3.562 siswa SMP di tahun 2025. Dari SK pemberian murninya sekian, dari SK pemberian yang sudah aktivasi, jadi baru aktivasi itu 4 siswa. Dari jenjang SD dan SMP. SMP juga 2 siswa. Lalu dari SK nominasi yang sebanyak 4.000 dan SMP sebanyak 2.259, yang belum aktivasi itu 1.690. Jadi memang sedang berproses dari yang sudah aktivasi dan nanti akan masuk ke SK pemberian dari aktivasi nominasi yang 1.690. Mohon izin Bapak dan Ibu agar segera membuka si pintar dan memeriksa apakah ada yang belum diaktifasi untuk rekening yang 2025. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, bagaimana dengan yang sudah lewat di 2024 juga belum aktivasi? Nah, di 2025 ini agar jangan terulang lagi tidak diaktifasi, karena yang bersangkutan akan tetap masuk ke dalam SK nominasi dan harus tetap wajib aktifasi rekening. Untuk yang sudah berlalu, 2024, kami mohon Bapak dan Ibu mengisi surveinya. Survei kendala aktivasi rekening itu ada di menu si pintar sebelah kiri, survei kendala aktivasi rekening. Jadi Bapak dan Ibu wajib semuanya memeriksa. Survei kendala aktivasi rekening ini wajib diisi oleh satuan pendidikan dengan menginput kendala-kendala yang tinggal dipilih kendala-kendalanya tanpa perlu diketik secara manual. Nah, pelaksanaan survei ini tujuannya adalah untuk kami mengevaluasi kendala apa, tindak lanjutnya seperti apa, itu kami yang akan memikirkan dan menindaklanjuti. Mudah-mudahan survei ini bisa diisi 100% oleh Kota Batam, oleh Satuan Pendidikan di Kota Batam. Jadi dampaknya apabila tidak diisi, maka akan jadi pertanyaan terus-menerus. Apakah yang dikembalikan dananya ke kas negara tadi, yang jumlahnya cukup besar tadi untuk yang di Kota Batam, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini untuk SD 1083 dan SMP 336, ini menjadi pertanyaan mengapa dikembalikan ke kas negara. Nah, jawabannya adalah melalui survei ini. Begitu ya. Survei ini dibatasi sampai dengan tanggal 31 September bulan depan dan Bapak dan Ibu masih bisa mengisinya. Begitu ya. Rata-rata satu sekolah itu sekitar 10 atau 5 begitu. Nah, dan Ibu kalau dalam pengembalian dana PIP ke kas negara secara nasional cukup tinggi. Tadi kalau di Kota Batam saja ada 1.300 gitu ya. Yang seluruh Indonesia itu ada 703.000 dan yang fase relaksasinya ada sekitar 4 juta. Tetapi ini nasional.
Berikutnya adalah pelaksanaan survei yang dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 September nanti dilakukan di laman PIP Sipintar. Nanti akan kami update slide ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kendala aktivasi rekening itu tidak perlu ditulis, tidak perlu diketik, tetapi tinggal dipilih saja. Nah, tinggal dipilihnya ini ada 80 pilihan yang kami susun berdasarkan subkategori dan kategori kendala. Nah, ini kategori-kategorinya, kondisi siswa, pemenuhan berkas aktivasi, satuan pendidikan, geografis, dinas pendidikan, dan layanan bank. Jadi memang ada 6 kategori kendala. Setelah kategori, ada subkategori lagi, barulah di dalamnya ada kendala-kendala terurai yang totalnya ada 80. Gitu ya, Bapak. Nah, ini dia. Ada 80 kendala aktivasi rekening. Nanti Bapak dan Ibu akan bisa melihatnya di aplikasi, memilih dari mulai kendalanya, subkendalanya, dan juga terakhir adalah memilih kendalanya. Jadi di sini kemarin saya sempat datang ke beberapa sekolah yang ternyata orang tuanya sulit diingatkan untuk datang menyerahkan tanda pengenal dan kartu keluarga, begitu ya. Rata-rata menjawab seperti itu untuk satuan pendidikan. Maka nanti bisa dipilih di kategori siswa. Siswa dan pilih siswa yang sulit melakukan aktivasi dan pilih nomor 45. Nah, ini contohnya misalnya. Nomor 45 adalah orang tua penerima PIP mengabaikan arahan sekolah untuk melakukan aktivasi rekening. Nah, ini yang dipilih kalau memang keadaannya orang tuanya mengabaikan arahan dari satuan pendidikan. Nah, ini adalah survei kendala aktivasi rekening kondisi tadi malam. Saya sudah mendownload hasil inputan dari SD dan SMP. Nah, di sini masih sangat banyak yang belum menginput. Dari jenjang SD, total sekolahnya ini, bukan siswanya, total sekolahnya yang terdapat siswa tidak aktivasi itu ada 216. Ya, rata-rata mungkin hadir di dalam Zoom meeting ini. Dari 216, yang belum menginput ada 211. Tandanya yang sudah menginput ada 5. Dan dari 5, yang selesai menginput baru 4. Yang masih sebagian input 1, gitu ya. Yang sudah konfirmasi 1. Jadi memang ini tantangan yang cukup besar ya. Jadi ada sekitar 210 yang belum menginput survei ini. Nah, dari yang sudah menginput tadi, kan ada 6, ada 5. Maaf, yang sudah konfirmasi 1 merupakan bagian dari input seluruh siswa. Dapat dilihat bahwa yang beralasan kondisi siswanya ada 3, yang beralasan layanan banknya ada 1, yang beralasan pemenuhan berkas aktivasi ada 1. Kita beralih ke SMP. Nah, di SMP ini, Kota Batam, ada 87 sekolah yang belum input survei, yang terdapat siswanya dikembalikan ke kas negara karena tidak aktivasi, dan yang belum input siswa ada 80, tandanya baru 7 sekolah. Baru 7, ini mendingan nih. Daripada SD, lebih banyak SMP yang sudah input 7. Kemudian yang input total tuntas ada 6, dan input sebagian siswa ada 1. Kemudian dari rinciannya itu kondisi siswanya ternyata ada 32 dan dengan berkas aktivasinya ada 3. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan input survei? Tinggal masuk ke dalam sistem informasi dan pilih survei kendala aktivasi rekening. Nah, ada di kiri itu. Nah, setelah itu langsung lihat data sekolah yang berisi ringkasan data siswa yang tidak aktivasi serta rekap yang sudah diinput. Kemudian pilih tahun. Jadi Bapak dan Ibu masih bisa pilih untuk kalau mau menginput di kendala 2023 atau bisa langsung fokus ke yang 2024. Nah, ini tampilannya.
dari tiap siswa, Bapak dan Ibu harus menginput kendala masing-masing. Jadi tidak satu kendala untuk semua siswa, tetapi tiap-tiap siswa harus jelas apa kendalanya. Karena bisa jadi yang satunya karena mengabaikan, yang satunya karena menolak, misalnya. Jadi macam-macam kendala yang harus diinput. Namun apabila kendala yang dipilih adalah kendala bank penyalur, layanan perbankan, maka jawaban pertanyaan lanjutannya wajib diisi, yaitu unit mana, sehingga kami bisa melacak unit-unit bank penyalur mana yang layanannya menghambat proses aktivasi rekening. Nah, kemudian setelah dipilih, maka selanjutnya adalah bisa menyimpan hasil survei, dan kalau salah input maka masih bisa diklik tombol reset apabila salah input, baru nanti kemudian disimpan kembali, ada tombol simpan di atas. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, untuk Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan ini dapat memantau keterisian data survei ini, jadi bisa untuk mengingatkan sekaligus sekolah mana yang belum menginput survei, karena nanti tampilannya akan sama, mana-mana sekolah yang memang banyak nggak aktivasi tapi tidak mengisi survei. Nah, begini tampilannya untuk Dinas Pendidikan. Ada jumlah sekolah yang terdapat siswa tidak aktivasi, jumlah sekolah yang belum melakukan input data, yang melakukan input sebagian, dan yang sudah selesai semuanya, dan yang sudah melakukan konfirmasi. Oh ya, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu input survei, maka wajib menekan tombol konfirmasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi jangan tekan tombol konfirmasi apabila belum selesai menginput. Nah, tampilannya kalau di Dinas Pendidikan maka akan melihat seluruh sekolah, yang berapa yang tidak aktivasi, berapa yang sudah input, berapa yang belum input, dan berapa yang konfirmasi. Nah, dari screenshot ini tuh lihat pada 000 gitu. Ini hanya contoh tampilannya saja. Nah, detail untuk sekolah yang dipilih itu bisa dilihat juga oleh Dinas Pendidikannya, SD mana, namanya siapa. Keterangannya belum menjawab, maka akan tampil merah di tampilan Dinas Pendidikannya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dalam waktu singkat-singkatnya bisa mengisi survei ini. Kami mohon Bapak dan Ibu selagi menginput data siswa untuk yang dapodik centang layak PIP, dan jangan lupa sinkron karena nanti 31 Agustus ada cut off. Jadi memang ada 2 PR untuk satuan pendidikan. Pertama, untuk memperhatikan cut off 31 Agustus, dan kemudian mengisi survei ini gitu ya. Karena mengisi survei ini sebetulnya tidak sulit. Karena setiap sekolah meskipun banyak, tadi ada 1.000, tetapi tiap sekolahnya mungkin hanya sekedar 5, 10 atau 15. Nah, ini sama juga Dinas Pendidikannya bisa melihat sekolah mana bisa dipilih, kemudian kategori kendalanya apa kalau mau difilter ingin mengetahui mana yang kendala bank karena mau koordinasi dengan Kanwil Bank Penyalur misalnya, demikian. Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan, materi saya cukup dan nanti kita akan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab tentunya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, ya. Baik, terima kasih pada Ibu Sofiana. Terima kasih kepada Ibu Sofiana atas penyampaian materinya tentang program Indonesia Pintar. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketikkan di kolom chat.
Boleh bertanya, Bu? Halo. Izin Bapak Sukarmianto. Untuk SD 5 Nongsa. Izin Bu, boleh bertanya Bu? Halo? Halo Bu, permisi. Ya, Bapak dari SD 5 Nongsa. Iya, apa dengar suara saya Bu? Ya, Dengar sudah ya, Bu? Pak. Ya, Pak. Dengar ya Bu? Iya. Saya buka si Pintar Bu. Di tahun 2025 ini SK nominasi dan SK pemberiannya kosong Bu. Itu kenapa ya Bu? SK nominasi. Dan SK pemberiannya kosong. Oh, pemberiannya kosong ya Pak. Iya, tidak ada Di apa-apa. SD. Dari SD 5 Nongsa ya? Nongsa, iya Bu. Iya, SDN 05 Nongsa. Langsung Ibu jawab Bu. Iya, baik. Baik. Iya, izin Bapak sudah ceknya itu kapan ya Pak? Baru tadi. Kemarin juga Baru udah sih Bu, tadi. dari pas bulan puasa itu. Soalnya ada orang tua yang nanya kan, Pak kok kami belum cair PIP, biasanya bulan Maret udah cair. Jadi saya cek deh, nggak ada. Terus hari ini terakhir saya cek juga nggak ada. SDN sebentar. 005. SD 005 Nongsa. Iya. Izin Pak, kalau untuk tahun lalu dengan akun yang sama? Ada Bu. Tahun lalu ada dengan akun yang sama. Saya cek 2024 ada. Siswa nominasi. Oke, baik. Saya sembari cek ya Pak ya. 005 Nongsa. Ini 006, 003. Ini 5 belum ada ya? Masuk ke ini kecamatan. Nongsa. Ketik di sini 0 berapa? 0 udah tadi. 3, 4. Kayaknya emang nggak ada deh. Iya, itu kenapa ya Bu? Kita nggak ada Bu, biar saya bisa jawab Bu sama wali murid. Saya dicer-cer terus Bu, dicari padi, kenapa tidak ada? Jadi saya salah jadinya. Izin Pak, kami perlu menelusuri juga ya Pak ya, apakah waktu sinkron 10 Februari itu data sekolah Bapak sudah masuk atau belum? Karena memang dasar kami menyalurkan dan menetapkan itu dasarnya adalah usulan dari sekolah. Jadi kami perlu cek dulu ke data sinkron, apakah Bapak pada saat 10 Februari cut off yang lalu itu berhasil cut off atau tidak? Berhasil sinkronisasi sebelum cut off. Karena memang ini seharusnya seperti 001, 003 Nongsa itu kan ada semua. Kemungkinan kita nanti hubungi Bapak lagi ya Pak terkait kendalanya. Pertanyaannya 2025 kan ya Pak? SD? Iya Bu, 2024 ada. Ya, 2025. Memang pengusulannya tuh memang harus diusulkan ya Bu? Iya Pak, diusulkan. Ada data yang auto dari itu Bu? Tidak ada yang Nggak ada otomatis. Jadi pengusulan gini Pak, Bapak dan Ibu dari seluruh
Ya, Bapak dan Ibu dari seluruh satuan pendidikan ya, agar dipahami bersama bahwa data PIP ini tidak ada yang otomatis gitu ya. Karena kita berdasarkan data kemiskinan yang paling terkini, artinya kan harus dimutakhirkan di setiap awal tahun anggaran, di setiap cut off, ketemu cut off itu ketemu data mutakhir. Jadi harap dimutakhirkan apabila memang ingin diusulkan centang layak PP dan sinkron di tanggal sebelum 10 Februari yang tadi saya paparkan. Nah, Oh saya ya, perlu saya cek dulu memang juga ya Ibu. tidak ada Gimana? pengusulan Bu, di Januari itu tidak ada pengusulan saya. Oh, tidak ada pengusulan. Baik Pak, jadi kalau tidak ada pengusulan, maka memang tidak ada dasar untuk ditetapkan. Karena semua usulan pun akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan baru masuk ke kami, kemudian kami bisa tetapkan dan salurkan. Demikian Bapak, mudah-mudahan di 31 Agustus ini jangan lupa ya Pak, jangan lupa Sudah untuk Bu, centang layak sudah. PIP dan sinkronkan. Begitu ya Pak ya? Iya. Lalu Bu, yang sudah dapat dari tahun lalu, itu Ya, tahun ini belum dapat mereka katanya Bu. Itu kenapa ya Bu? karena Bapak tidak usulkan. Bapak usulkan Oh, lagi oh, setiap iya. tahun. Itu tidak Iya, tidak tiap tahun dapat ya Bu? Yang sudah, tiap yang tahun sudah. dapat Pak, tiap tahun dapat, tapi prosedurnya harus sesuai, yaitu diusulkan lagi. Jadi tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang otomatis, Yang sudah punya misalnya. kartunya Bu? Iya Pak, kartu juga setiap tahun kita perbarui. Jadi masa berlaku kartu itu adalah 1 tahun. Masa berlaku kartu itu 1 tahun. Oh, jadi setiap tahun usulkan ulang lagi ya Bu? Iya Pak, kan kami nggak tahu. Kami tidak tahu apakah siswa ini sudah berganti perekonomiannya, apakah dia masih tetap dalam keluarga miskin, rentan miskin, atau sudah berganti, maka kami tetap menarik data yang terbaru. Kalau tidak ada usulan dari sekolah Bapak, berarti kami tidak bisa menetapkan siswa tersebut karena tidak ada usulan. Oh, karena pemahaman saya Bu, kalau udah tahun ini dapat, tahun depan tak perlu diusulkan lagi karena sudah masuk datanya. Nah, Pemahaman saya untuk seperti itu, itu. ya, untuk itu saya sampaikan ya Pak pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, karena begini, sekeluarga miskin itu di tahun lalu miskin, tahun ini kita tidak bisa memastikan dia masih miskin, begitu Pak. Jadi Jadi kalau satu kaya ya kali Bu? iya kan kita nggak bisa Pak memastikan keluarga ini akan tetap miskin sampai dengan lulus SD, sampai dengan lulus SMP, atau sampai dengan lulus SMA, kita pastikan dia miskin setiap tahunnya kan tidak bisa. Jadi kami memerlukan tarikan data paling mutakhir di mana yang tadinya miskin bisa jadi sudah tidak miskin lagi, yang tadinya tidak miskin bisa jadi tahun berjalan ini atau tahun depan itu menjadi masuk ke dalam kategori miskin. Tentunya perubahan data kemiskinan ini sangat dinamis dan juga harus benar-benar diperhatikan oleh satuan pendidikan. Jadi jangan dibiarkan apabila tahun ini sudah tidak miskin, dibiarkan centang layak PIP itu akan merugikan negara. Siswa yang keluarganya sudah tidak miskin lagi harap dilepas centang layak PIP-nya itu dihapus. Jadi tanggung jawab satuan pendidikan apabila siswanya ini sudah tidak miskin tetapi centangannya tidak dikosongkan, maka itu akan menjadi tanggung jawab mutlak satuan pendidikan apabila nanti terkena audit atau menjadi temuan. Jadi mohon Bapak dan Ibu menjadi validator yang selektif setiap tahun anggaran di bulan Januari atau setiap menjelang data cut off. Jangan dicentang seluruhnya atau jangan dibiarkan seolah-olah PIP ini otomatis gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul perubahan kondisi siswanya. Setiap siswa yang tadinya miskin menjadi tidak miskin, yang tadinya tidak miskin menjadi miskin, atau ada perbaikan, ada informasi, oh dia kelihatannya saja miskin tetapi ternyata orang tuanya memiliki aset dan lain sebagainya, itu bisa setiap saat dimutakhirkan per 2 kali dalam 1 tahun, yaitu itu tanggal cut off. Demikian Bapak dan SD SMP se-Kota Batam. Mungkin Terima bisa. kasih Bu, karena memang saya belum pernah dapat pelatihan PIP Bu. Saya juga baru kan Bu, baru 1 tahun ini. Jadi saya nggak tahu kalau memang PIP itu harus diusulkan ulang lagi setiap tahunnya. Oh Bu, gitu, iya, iya siap Bapak. Iya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya bisa paham. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan dari SMP Tabga Sejahtera. Pada Bapak atau Ibu dari SMP Tabga Sejahtera, dipersilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, Ibu.
Ya, Baik, Ibu. Ibu. Kami kebetulan sekolah baru dan baru dapat dapodik. Nah, ketika saya lihat di dapodik ini, memang ada yang sudah langsung muncul kalau anak ini memang penerima PKH atau KKS ya. Nah, terus ternyata di bagian bawahnya itu kesejahteraan itu minta nomor nomor kartu ATM gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kami kalau yang itu dia memang punya nomor kartunya. Nah, yang lain ada yang memang sudah pernah dapat PIP, tapi anak ini tidak punya nomor kartunya gitu. Hanya yang dikasih ke kami itu adalah fotokopian halaman depan kartu BRI-nya gitu. Itu lalu seperti apa itu ya, Bu ya? Baik, Mohon solusinya. Terima kasih. izin menjawab ya Ibu Moderator. Bapak dan Ibu, Satuan Pendidikan seluruh Kota Batam. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan Ibu ini mungkin berlaku bagi seluruh sekolah yang bertanya-tanya. Dalam hal pengisian data di Dapodik, untuk nomor-nomor yang diminta di-input itu semuanya sebenarnya hanya sebagai data pembanding. Ditetapkan atau tidaknya adalah hanya pengisian keterisian data individu siswanya. NIK, NISN, kemudian nama ibu kandung, tanggal lahir. Nah, itu yang harus diperhatikan. Isian-isian yang nomor kartu, nomor apa-apa, dan lain sebagainya, itu hanya sebagai data pembanding. Kemudian, nomor rekening sekalipun itu hanya sebagai data pembanding. Jadi, kecuali 5 hal tadi yang saya sampaikan, tanggal lahir, NIK, NISN, nama siswa itu sendiri, dan nama orang tua, nama ibu kandung. Itu yang kami pakai. Mohon maaf, ada ayah kandung juga dipakai untuk BSI, Bank Syariah Indonesia khusus di Aceh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang lainnya hanya data pembanding saja dan tidak mempengaruhi penetapan sasaran. Yang mempengaruhi lolos lolos validasi atau tidak lolos validasi hanya yang tadi disampaikan pada slide yang sebelumnya tadi. Nanti slide-nya akan dibagikan oleh Dinas Pendidikan. Begitu Ibu dari SMP Tabgas Sejahtera. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Ibu, terakhir untuk sesi tanya jawab di raise hand dari Bapak Teddy Yadivira. Pada Bapak Teddy dipersilahkan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, kami ingin bertanya, mohon maaf saya Subinti Ningsi dari SDN 002 Nongsa. Tadi setelah saya cek, barusan tadi itu ada SK yang nominasi, berarti kan yang belum aktivasi ada sekitar 30 siswa. Nah, apakah masih ada waktu ya Bu untuk 2 hari ini kami untuk memberitahukan kepada orang tuanya untuk aktivasi? Oke. Baik, dari mana tadi? Dari SDN 002 Nongsa. Oh baik, SDN 002 Nongsa. Bapak dan Ibu dari seluruh satuan pendidikan di Kota Batam, yang berakhir 2-3 hari ke depan ini hanyalah data keterisian data di Dapodik. Jadi tidak ada hubungannya dengan aktivasi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama diperhatikan itu adalah keterisian data di Dapodik untuk pengusulan 2025. Begitu. Jadi yang cut off 31 Agustus ini hanya keterisian data siswa di Dapodik yang akan diusulkan. Itu pun yang diperhatikan hanya 5 variabel itu yang utama yang menjadi hambatan apabila tidak diisi secara benar dan valid, yaitu nama siswanya, nama ibu kandungnya, kemudian tanggal lahir, NISN, dan NIK. Gitu ya. Nah, itu yang harus diisi. Kalau yang lainnya otomatis, seperti jenis kelamin, kelas, rombel, dan sebagainya otomatis. Itu yang harus diperhatikan di 31 Agustus ini. Lalu bagaimana dengan yang belum aktivasi? Yang belum aktivasi dapat melakukan aktivasi terus sampai dengan Desember, tapi jangan diundur-undur. Jangan ditunda-tunda. Segera aktivasi rekening karena tadi PR-nya masih banyak. Belum nanti SK yang tahap semester berikutnya makin menumpuk. Khawatirnya nanti banknya itu bisa kewalahan dan nanti akibatnya ada yang tercecer. Demikian Ibu. Oke, paham. Terima kasih penjelasannya Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat dari SMP N10 Batam. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya, jika ada murid yang ada kesalahan nama pada kartu PIP-nya, bagaimana cara memperbaikinya Bu? Padahal di Dapodik nama anak tersebut sudah benar. Terima kasih. Oke, baik. Saya belum dapat penjelasan ini di kartu ATM atau di kartu yang KIP digital. Bagaimana Ibu atau Bapak dari SMP 40? Kartu. Kartu. Kartunya kartu ATM, kartu debit bank, atau kartu yang digital yang ada QR code-nya yang dari si Pintar. Oke, baik, saya jelaskan kedua-duanya kalau begitu. Bapak dan Ibu, untuk kartu debit itu sebenarnya tidak akan tercetak lagi nama, tapi hanya nomor kalau untuk kartu debit bank penyalur. Tetapi kalau untuk kartu Indonesia Pintar yang bentuknya kartu fisik, itu sudah tidak ada lagi sejak tahun 2021. Semua kartu bentuknya adalah digital yang dapat di-download di si Pintar. Jadi bentuk fisik itu sebenarnya kartu Indonesia Pintar yang bentuknya fisik seluruhnya sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang di-download dari si Pintar yang ada QR code-nya. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau bisa download dari si Pintar dan ada QR code-nya, itulah yang berlaku pada saat itu, pada saat ini. Bu, mau tanya Bu, kalau seandainya tidak ada nama anaknya di ini Bu, di aplikasi kartunya itu gimana Bu? Kan dia nggak semua. Gimana Bu? Tadi kan Ibu bilang kan di si Pintar itu kan ada kartunya kan Bu, yang itu yang berlaku. Tapi dia kan nggak semua dia Bu. Iya nggak semua. Tapi Ya, ada jadi dia orang tua yang meminta Bu, kalau nggak ada nama anaknya gimana caranya dia Bu? Ini Bapak dan Ibu, terkait dengan kartu itu hanya sebagai penanda bahwa anak ini juga terdata di data kemiskinan yaitu DTSEN dan DTKS. Hanya sebagai penanda saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada penetapan atau kepada penyaluran atau pada apapun, karena haknya akan tetap sama, jumlah yang diterima tetap sama, tidak ada perbedaan antara yang punya kartu dan tidak punya kartu. Kartu itu pun hanya penanda di tahun berjalan. Jadi tidak ada perbedaan atau manfaatnya dibandingkan dengan yang tidak punya kartu. Hanya dia sebagai penanda bahwa dia ditetapkan sebagai penerima PIP dan juga tercatat di data kemiskinan resmi negara yaitu DTKS dan DTSEN tadi. Iya Bu, maaf potong lagi ya Bu. Tapi kan ada dia sekolah yang butuhkan kartu ini sebagai ini Bu. Dia misalnya masuk dia ke SMP gitu bukan Bu? Itu sebagai persyaratan. Jadi orang tua murid saya mereka meminta seperti itu Bu, ada kartunya. Tapi kan nggak semua nama anaknya ada di situ Bu. Iya betul. Memang sebenarnya yang harus diperhatikan di sini adalah semua keluarga miskin itu harusnya terdata di DTKS dan DTSEN. Jadi memang ini adalah PR yang luar biasa untuk bisa berkoordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial Kota Batam agar semua siswa itu tercatat di DTSEN, data DTKS atau DTSEN. Karena nanti setelah padan, maka siswa ini akan terbit kartunya. Jadi sebenarnya kalau untuk siswa yang tidak tercatat di DTKS dan DTSEN, negara belum mengakui bahwa siswa ini berasal dari keluarga miskin. Negara belum mengakui. Karena dia tidak memproses data keluarganya dan tidak mencatatkan dirinya sebagai keluarga miskin rentan miskin. Bapak dan Ibu agar berhati-hati dengan keadaan seperti ini gitu ya. Jangan terdorong untuk segera protes bahwa dia tidak masuk ke dalam DTKS DTSEN. Ada juga keluarga yang ketika tidak dapat kartu, kemudian tidak dapat SMP negeri, barulah protes. Padahal ketika didata oleh kelurahan, dia tidak mengaku bahwa miskin. Karena gengsi dan sebagainya, dia tidak mengaku kalau miskin. Sehingga tidak terdata. Nah, giliran sekarang tidak dapat kartunya, kartu PIP, kan kartu PIP berasal dari pemadanan, barulah protes, begitu. Jadi ketika jelas manfaatnya baru protes. Tapi ketika didata oleh kelurahan dari dinas sosial, beliau atau keluarga tersebut tidak menunjukkan kemiskinan. Begitu Ibu.
Berarti Jadi solusinya seperti yang tadi itu ya Bu ya. ya, daftarkan dulu ke dinas sosial keluarganya. Kalau sudah terdata di dinas sosial dan masuk datanya di DTKS DTSen, baru nanti kalau padan memang data PIP kita ini padan, maka dia akan terbit untuk kartunya gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Ibu, ada satu pertanyaan lagi Ibu, di kolom chat. Ini dari SMP Ham Kasturi Batam. Nah, untuk Ya. pertanyaannya Ibu, apakah penerima program Indonesia Pintar ini yang sudah limit masa berlakunya atau kartunya sudah limit masa berlakunya, apakah harus melapor ke dinas sosial? Jadi kartu Indonesia Pintar yang tadi digital tadi bentuknya yang di-download dari si Pintar itu berlakunya kan hanya 1 tahun. Jadi hanya 1 tahun kalau dia tahun depannya sebagai penerima PIP yang padan dengan data kemiskinan DTSen dan DTKS tadi maka akan terbit lagi. Jadi tidak perlu menyampaikan kepada dinas sosial. Yang perlu dikoordinasikan ke dinas sosial adalah bukan terkait dengan kartu-kartu PIP ini, tetapi ketercatatan keluarganya ini di dinas sosial sebagai keluarga miskin, rentan miskin. Yang harus diurus itunya. Jadi jangan pergi ke dinas sosial untuk mengurus PIP, itu jalur yang tidak ada kaitannya, gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali meminta si orang tua ini untuk melapor ke dinas sosial urusannya dengan PIP, karena sudah pasti akan diabaikan. Karena dinas sosial tidak mengerti terkait dengan program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar. Yang harus diurus ke dinas sosial adalah ketercatatan keluarga ini sebagai keluarga miskin, rentan miskin, dan tercatatkan di DTKS P3KE, DTKS dan DTSen. Nanti setelah tercatat, barulah kami yang melakukan pemadanan di pusat kementerian, antar kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial, barulah kalau memang padan, kami terbitkan kartunya. Begitu. Bagaimana dari pihak SMP dengan jawaban dari Ibu materi kita? Boleh bertanya nggak? Satu lagi, Bu, satu lagi, Bu. Dari Please. sekolah mana? Dari SMP Muhammadiyah nih, Bu. Ya. SMP. Nah, ini tadi Satu lagi, terkait ini sebentar ya Pak, gantian ya. Terkait yang ini kan tadi disampaikan tentang layak PIP. Karena memang banyak orang tua yang, Pak, saya butuh kali dan kami sudah survei, memang dia layak Ibu. Akhirnya sampai dia pun ngurus apa saja itu nggak penting lah Bu. Misalnya karena nggak ada ngupload berkas surat nggak miskin apa nggak ada. Saya sudah mencentang di Dapodi bahwa dia layak PP, keterangannya rentan miskin, ada yatim, ada juga misalnya korban ini kan Bu misalnya. Tapi sampai sekarang nggak didapat gitu loh. Padahal dari kami layak betul. Malah yang terima itu yang nggak bisa. Itu terkait tadi Bu ya layak PP sudah dicentang, tetapi memang belum. Kemudian yang kedua, ada juga yang dia DTKS Bu, tapi nggak dapat gitu loh. Sudah kami cek ini loh Bu, di data kami setiap hari saya malah buka si Pintar itu, mengecek bahwa dia masuk di situ nominasi dengan keterangan DTKS. Tapi nggak dapat juga. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ini, kemarin pencairan di 2025. Karena banyak orang tua itu seolah-olah kalau nggak terima itu sekolah yang disalahkan Ibu. Padahal karena mungkin dia sering melihat, mengechat ya berita tuh apa, oh pencairan di Batam sudah cair tapi kok nggak masuk di rekeningnya. Saya bilang, Ibu nggak ada memang. Yang terima tahun 2025 di tempat kami hanya kelas 9. Kelas 78 tidak ada. Nah ini saya mau bertanya, memang berapa kali sih Bu pencairannya dalam setahun, biar kami sosialisasi ke orang tua jelas. Berapa kali pencairan, terus adakah batasan kalau memang tahun ini yang dapat kelas 9 aja, kelas 78 tidak dulu. Nah, kan banyak itu Bu, sudah kelas 8 anaknya kok nggak dapat. Itu terkait berapa kali pencairan, kemudian yang mengisi survei kendala itu, apakah yang memang kendala mengaktifasi rekening Ibu? Atau semuanya? Karena kami tidak ada kendala sih, karena semua sudah saya aktifasi yang memang
mendapatkan PIP, jadi nggak ada lagi untuk kendala untuk yang apakah perlu isi survei juga Bu atau bagaimana? Itu saja mungkin pertanyaan dari beberapa orang tua. Terima kasih. Baik. Baik Pak Amrullah. Bapak, untuk SK kami, SK yang kami tetapkan itu berdasarkan dari usulan Dinas Pendidikan. Dan sudah diterbitkan juga Pak, bukan hanya kelas akhir, tetapi ada kelas tengah juga, SK nominasi dan SK pemberian. Kalau dia masuk SK nominasi dan diaktifasi, itu sudah barang tentu akan masuk ke dalam SK pemberian. Begitu ya. Nah, namun yang jadi masalah ini, biasanya kalau pertanyaan seperti ini saya harus buka datanya dari sekolah Bapak ya, jadi kami tidak bisa jawab satu jawaban untuk semua pertanyaan. Dari SD mana Pak? SMP Muhammadiyah Kabil Bu. SMP Muhammadiyah Kabil. Kabilnya pakai Kak? Ya, Kabil. SMP Muhammadiyah Kabil. Baik. SMP Muhammadiyah Kabil. Di sini ada 12 ya Pak ya, Ya, untuk itu yang pun penerima kelas PIP. 9 semua itu Bu. Semua kelas 9 sudah lulus sekarang. Makanya Oke. saya bertanya kok nggak ada kelas 7 8. Kemarin yang cut off tanggal 10 Februari Bapak sudah sinkron? Sudah semuanya Bu, saya ajukan yang memang betul-betul layak. Sinkronnya itu sebelum tanggal 10. Iya, Berhasil pokoknya sinkron. ya sudah sinkron biar kelas 7 8 ini yang data DTKS kan bisa dapat Bu. Tapi memang yang muncul di si pintar kami ini di WPIP malah kelas 9 yang dapat 375. Bukan Pak, begini Pak. Data kelas 9 ini otomatis kami tanpa usulan, yang kelas 9 ini, yang otomatis DTKS. Setelah itu, seperti kasus yang sebelumnya tadi nih, SMP yang sebelumnya tadi, SD yang sebelumnya tadi, dia tidak sinkronkan, tidak diusulkan di awal tahun, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa mengusulkan kepada kami. Nah, itu yang kami perlu telusuri. Karena sekolah lain kan ada ya Pak ya, lengkap. Jadi sekolah Bapak nih kalau kami lihat ini SMP Muhammadiyah Kabil ini memang baru kelas akhir dan tidak ada kelas 7, kelas 8. Sekolah lain itu nampak Pak kelas yang lain sekota Batam itu ada kelas macam-macam ya, ada kelas 7, ada kelas 8, ada juga kelas 9, jadi macam-macam. Sinkron Dapodi kan Bu maksudnya? Sinkron Dapodi Iya, kan? sinkron Dapodik. Iya, sinkron Dapodik, Karena Pak. sudah sinkron sih semua diusulkan layak kan Bu. Ada Izin, beberapa Pak. ya. Kalau disinkronkan saja itu belum selesai urusannya. Jadi setelah validasi data ini saya tidak menyampaikan bahwa sekolah Bapak pasti tidak valid semua, tidak ya. Tapi yang kami periksa kemudian centang layak PIP, kemudian sinkron dan seluruhnya gagal pun bisa terjadi. Cuman karena bisa tolong ini ada yang teriak-teriak juga. Ada yang belum mute. Kemudian bisa saja semuanya gagal dikarenakan NIK-nya tidak valid Dukcapil, dikarenakan usianya salah input, dikarenakan nama orang tuanya, nama ibu kandungnya misalkan diisi almarhumah atau apa. Nah, itu semuanya yang tadi variabel-variabel yang tadi ditampilkan tadi itu bisa menjadi penyebab meskipun sudah sinkron sebelum 10 Februari, tetapi menyebabkan kegagalan dari sekolah siswa-siswa di sekolah Bapak untuk bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada kami. Nah, untuk melihat menu apa saja yang gagal sinkron, itu sebenarnya bisa di-request data residu kepada kami melalui Dinas Pendidikan. Dan sebenarnya pula, dari Satuan Pendidikan itu bisa melihat mana yang kemarin jadi residu. Jadi residu itu tidak centang layak PIP misalnya, atau sudah dicentang layak PIP, tetapi variabel-variabel yang tadi ditampilkan itu, yang tadi saya tampilkan, itu tidak terisi secara lengkap, valid, dan logis. Izin ya Pak ya, saya tampilkan lagi untuk variabel-variabel yang tadi. Nah, ini variabel-variabelnya. Satu saja ada masalah, maka tidak bisa usulan ini dilanjutkan ke Dinas Pendidikan. Ke Dinas Pendidikan saja sudah tidak bisa dilanjutkan, apalagi ke kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Misalnya,
tiba-tiba NIK-nya kosong. Atau ibu kandungnya namanya ditulis asal-asalan seperti almarhum gitu doang. Terus tanggal lahir yang isinya juga di luar dari usia yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP, yaitu range 6 sampai dengan 21 tahun, itu rentang yang memang boleh terima PIP, tetapi di luar itu tidak boleh sebagai penerima PIP. Kemudian nama peserta didik yang tidak mengandung arti seperti tiba-tiba ada nama Ahmad 123 misalnya. Nah, itu semuanya tidak akan lolos verval. Demikian Bapak, mungkin itu dulu diperhatikan. Nanti kalau memang itu semuanya sudah baik keterisiannya, lengkap, valid, logis, maka 31 Agustus sinkron baru bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Selama masih ada masalah, itu tidak bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Diusulkan saja pun sudah tidak bisa, apalagi ditetapkan, apalagi disalurkan, jauh gitu ya. Gitu Bapak. Satu lagi Bu, itu tadi. Kalau ada orang tua bertanya, berapa kali pencairan dalam setahun gitu loh, Bu? Biar Satu kali. Oh, satu kali saja berarti ya Bu ya? Satu kali, di tanggal berapa itu tergantung daripada cut off Dapodik. Setelah itu kan kami tetapkan dan nanti akan disalurkan. Untuk yang kelas akhir sudah. Untuk yang satu orang tuh satu kali intinya. Satu orang tuh satu kali. Entah di bulan berapa, entah di tanggal berapa. Iya, satu orang satu kali pokoknya. Oke. Berarti kalau di SMP hanya 3 kali Bu ya, karena 3 tahun. Iya, si peserta didiknya hanya 3 kali terima. Ya, oke, makasih Bu ya. Izin Bu, satu lagi Bu. Ya, Izin tanya Bu. dari Satu lagi Bu. Bapak Karmini ya Pak. Izin Bu, ini dari tunjuk tangan aja nggak dipanggil-panggil. Ya maaf ya Pak. Iya, sama. Ceramia Ya juga Pak, Bu. sampai saya turunkan ke angkat tangannya. Izin Bu. Izin Bapak dari sekolah mana? SMP 33 Batam Bu. SMP 33 Batam ya Pak. Ya. Begini Bu. Mau bertanya, ada salah satu siswa kita kemarin di tahun 2004 itu dia kan SK pemberian Bu. Lalu orang tuanya ke bank gitu kan untuk pencairan, namun pihak bank meminta untuk diaktifasi. Jadi saya sempat menjelaskan juga ke pihak bank, sementara dia bukan untuk memilih pembukaan rekening aktivasi, karena kalau aktivasi itu kan biasanya ada serangan surat yang kita keluarkan kan dari pihak sekolah, gitu kan. Jadi nggak mau diterima sama pihak bank. Kemudian dicek juga di rekening di anak ini nggak ada yang masuk untuk dana PIP-nya gitu. Bahkan sampai sekarang nggak ada kepastian gitu Bu. Kira-kira apa permasalahan gitu Bu? Karena maaf kan kita kan dari pulau ya Bu. Jadi untuk orang tua itu biayanya lebih besar gitu. Untuk ke pengurusan ke bank gitu. Kira-kira apa kendalanya gitu? Baik. Karena anak ini di aplikasi PIP ini tidak minta diaktifasi, sementara pihak bank minta aktivasi. Jadi kita kan nggak bisa kasih surat itu aktivasinya kan Bu. Begitu aja Bu. Makasih. Baik. Izin dari SMP Negeri 33 Batam, Bapak mohon diperiksa, mohon diperiksa buku tabungan yang ada di siswa, karena kan tadi Bapak bilang SK pemberian, artinya buku tabungan sudah ada di tangan siswa, betul ya Pak ya? Tidak, ya. Nah, nomor rekening yang di buku tabungan dengan yang di-download dari Si Pintar yang 2025, jangan lihat yang tahun-tahun sebelumnya, apakah sama atau tidak? Jadi ini kasus 1-2 siswa saja, bahwa siswa yang berganti jati diri itu adalah berganti informasi individu pokok. Misalnya gini, tanggal lahirnya ada perubahan di Dapodik, atau nama ibu kandung ada perubahan, atau NIK ada perubahan, NIS ada perubahan. Ada perubahan saja di antara 5 data pokok tadi, nama ibu kandung, nama siswanya, NIK, NIS, sama tanggal lahir, ada perubahan, maka dianggap jati diri baru. Padahal meskipun siswanya tetap sama. Kalau ada perubahan seperti itu, maka bank menganggapnya harus dibuatkan rekening baru.
Nah, makanya Bapak perlu bandingkan antara yang data nomor rekening yang ada di 2025 dengan buku tabungan yang sudah dipegang oleh siswa yang dari 2024. Kalau berbeda, maka silakan aktivasi rekening lagi dan agar rekening yang sebelumnya itu ditutup. Tapi kalau Bapak melihat rekening yang di 2025 download Excel sama persis dengan yang ada di buku tabungan, kalau sama persis, Bapak tinggal bawa saja, tunjukkan saja si pintarnya, ini sudah sama rekeningnya, kenapa harus aktivasi lagi? Itu biasanya bank itu akan melihat, oh ya udah sama gitu, nanti banknya itu harusnya, dan saya yakin mau langsung menyerahkan uangnya kalau memang masuk SK pemberian. Begitu. Ini bank Iya, yang... memang iya, dia memang SK pemberian. Cuma kan anak ini dia bukunya kemarin itu dia masih SD, Bu. Sekarang dia kan sudah SMP. Kan? Nggak ada masalah, Pak. Sebelumnya di kelas 7, iya, nggak ada masalah. Sebelumnya di kelas 7, siswa ini sudah pernah menerima, Bu. Tapi di kelas 8, itu kan udah kelas 8, sekarang kan udah kelas 9. Jadi di kelas 8, tiba-tiba bank ini minta diaktifasi, minta pembukuan baru gitu kan. Sementara kita kan nggak ada keterangan aktivasi itu kan dari PIP sendiri gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngasih gitu. Nah, di situ kita bingung apakah kita terima, tapi saya cek nggak ada untuk aktivasi rekening pada tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Memang bukunya sekarang masih status SD, Bu. Ya, sekarang jadi buku tabungan ya, jadi buku tabungan itu berlaku dari SD kelas 1 sampai dengan SMP kelas 9, itu tidak ada masalah, Pak. Kecuali memang ada perubahan nomor rekening. Itu tinggal dipastikan saja ke si pintar, antara si pintar dengan buku tabungan, kalau sudah cocok ya berarti sudah bisa langsung ke bank itu tarik dananya. Dicocokkan nanti juga, ya kalau sama ya sudah tinggal ini saja, tinggal ngotot saja, ini sudah rekening sudah aktif begitu. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Bisa aja, Bu. Bisa bertanya, Bu. Bapak, dari sekolah mana, Bapak? Dari SD Teramia. Baik, Bapak dari SD Teramia. Ya. Silakan, Pak. Saya ada 3 pertanyaan ini. Ini ada 2 ada 2 siswa saya di SK nominasi menerima dana, tetapi posisi anak ini sudah tidak bersekolah lagi karena itu tidak sekolah di tempat saya. Itu di aplikasi Si Pintar saya sudah konfirmasi bahwa dananya itu dikembalikan ke negara. Ya, apakah itu pengaruh terhadap sekolah atau gimana? Yang kedua, masalah pengusulan siswa untuk kelas 6. Nah, tahun kemarin siswa kelas 6 kemarin ada saya usulkan dari sekolah, tetapi sampai dia SMP belum keluar SK nominasinya. Apakah itu berlanjut ke SMP, ke jenjang SMP atau gimana? Itu aja. Yang ketiga, waktu realisasi pengajuan dari sekolah itu berapa lama waktunya? Tadi Ibu bilang setelah kita pengajuan dari sekolah kita harus konfirmasi ke dinas sosial untuk DTKS-nya. Apakah pihak sekolah yang koordinasi ke dinas sosial atau orang tuanya? Yang keempat, tadi untuk penerbitan, tadi sudah disinggung memang penerbitan kartu KIP itu kartu tersebut terbit atas usulan sekolah atau DTKS. Karena ada juga itu di aplikasi Si Pintar ada 3 usulan, usulan Kota Batam, usulan sekolah dan usulan DTKS dinas sosial. Tetapi ada sebagian usulan dari DTKS ini kartunya tidak terbit, kartu digitalnya. Ada usulan Kota Batam ini kartu digitalnya tidak terbit. Sementara orang tua tidak tahu tentang kenapa ini masalah si Anu kartunya bisa terbit, sementara anak saya tidak bisa terbit. Itu yang kewalahan yang saya sering terjadi, kewalahan saya di sekolah saya ini.
Jadi mohon penjelasan dari pihak dinas sosial untuk menjelaskan ini tentang masalah KIP ini, karena ini sebagai bumerang bagi sekolah. Ini bisa kita diserang oleh orang tua itu. Kenapa si Anu bisa dapat sementara dia punya mobil usahanya bagus, padahal itu tidak ada diusulkan sekolah. Ini ada anak saya dari sekolah saya tidak diusulkan sekolah karena ekonominya bagus, orang tuanya punya usaha yang bagus, tetapi dua anak ini bisa dapat KIP, dana PIP-nya. Jadi itu bumerang bagi sekolah. Ini si anak ini orang tuanya bagus, rezekinya usahanya lancar, punya mobil, punya rumah, tetapi kenapa bisa dapat? Itu, terima kasih Bu. Izin Ibu saya langsung menjawab untuk SD Teramia. Saya ke nomor yang terakhir dulu Pak, pertanyaannya tadi ada beberapa. Untuk penetapan PIP dari kenapa bisa sampai yang tidak miskin itu terima PIP, begitu ya. Ini memang banyak sekali ditanyakan. Intinya Bapak, usulan siswa-siswa yang kami tetapkan adalah usulan dari sekolah. Jadi kami tidak tiba-tiba menetapkan, gitu ya. Kami tidak tiba-tiba menetapkan. Tahun 2024 ada skema otomatis, tetapi dia tercatat di DTKS P3KE. Dan datanya dicentang oleh sekolah sebagai sebagai siswa yang layak menerima PIP. Nah, pencentangan layak PIP di sekolah ini yang menyebabkan siswa tersebut, kalau pada DTKS P3KE, maka dia akan terima PIP. Jadi kalau sejauh sekolah tidak mencentang layak PIP, meskipun dia tercatat di DTKS, itu tidak akan dapat PIP. Nah, kalau untuk pencentangan layak PIP ini, terhadap siswa yang tadinya yang tadi disebutkan dia punya mobil atau kaya begitu ya, tidak miskin, maka yang bersangkutan apabila pada DTKS akan terima PIP. Tapi kalau tidak dicentang oleh sekolah, dia tidak akan terima PIP melalui jalur mekanisme yang otomatis DTKS P3KE tahun lalu. Tahun ini semua berbasis usulan. Untuk usulan dari Dinas Pendidikan, maka basisnya adalah yang sudah dicentang layak PIP oleh Satuan Pendidikan. Tetapi bagi anggota Dewan, DPR, dan DPD, itu dapat mengusulkan dari sekolah yang tidak, yang meskipun tidak dicentang layak PIP. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di aplikasi, bisa langsung dilihat, bisa dibedakan antara pemangku kepentingan siapa anggota dewannya itu kan ada namanya. Itu semua harus transparan dipasang di sekolah. Jadi Bapak tidak perlu bertanya, silakan lihat saja sudah. Jadi transparan itu perlu. Jadi tidak bertanya kanan kiri, ditanya besok dijawab, besok ada yang orang lain lagi bertanya, tetapi tinggal dipasang saja pengumuman siapa penerima PIP langsung ditempel saja di sekolah. Jadi jelas yang lainnya juga yang terima PIP tetapi tidak miskin, tinggal dilihat usulan siapa. Oh, usulan dari sekolah sendiri, berarti Bapak yang salah. Oh, usulan dari Dinas Pendidikan, oh berarti sekolah juga salah, karena Dinas Pendidikan sampai bisa mengusulkan siswa yang tidak miskin ini, artinya Bapak dan sekolah Bapak dan juga Dinas yang salah. Tetapi kalau anggota Dewan, oh berarti anggota Dewan ini yang salah, begitu. Jadi kami, Pak, di dalam hal kami menetapkan, tentunya kami tidak mungkin, kami di pusat, itu tidak mungkin mengecek 17 juta siswa satu persatu. Tapi kami mengandalkan Dinas Pendidikan, mengandalkan pemangku kepentingan yang sudah menandatangani surat rekomendasi bahwa yang diusulkan adalah yang dari keluarga miskin rentan miskin. Begitu. Jadi tidak perlu bertanya-tanya tanpa ada jawaban, karena jawabannya ada di SK itu sendiri. Kenapa anak ini terima? Karena diusulkan oleh siapa, SK-nya masuk SK berapa, dan itu ada jawabannya di dalam si Pintar. Jadi Bapak bisa download. Kemudian, berapa lama sejak pengusulan bisa dapat PIP? Fase pengusulan itu ada dua. Fase pengusulan Dinas Pendidikan kepada kami dan pemangku kepentingan kepada kami itu ada dua fase.
semester yang tahun anggaran berjalan. 2024-2025 sudah selesai semester 2. Nanti masuk 2025-2026 semester pertama yang cut off-nya 31 Agustus. Nah, berapa lama sejak cut off pengusulan? Sedang cut off pengusulan dari dinas. Cut off pengusulan 31 dari Kesatuan Pendidikan 31 Agustus, itu datanya kami verval dulu 2 minggu. Setelah itu 2 minggu Dinas Pendidikan mengusulkan, barulah kami menetapkan permohonan ke kas negara, barulah nanti cair sekitar 3,5 bulan dari cut off. Jadi Agustus, September, Oktober, November, November pertengahan 2,5 bulan, nanti dananya sudah masuk. Karena memang anggaran ini kan adanya kan di Kementerian Keuangan dan kami harus melakukan permohonan, peng-SK-an, dan seterusnya. Begitu Bapak untuk pertanyaan yang berapa lama sejak pengusulan bisa dapat dana PIP. Kemudian tadi Bapak juga menanyakan, yang mengurus ke dinas sosial itu sebetulnya siapa? Yang mengurus ke dinas sosial itu sebenarnya dilakukan oleh kelurahan. Yang mengurus ke kelurahan seharusnya RW. Yang mengurus ke RW seharusnya RT. Sebenarnya orang miskin ini cukup diam saja dan ketika ditanya jawab. Nah, repotnya ketika ditanya pura-pura tidak miskin. Nah, itu repot. Jadi dicuekin oleh diabaikan oleh RT, RW dan seterusnya. Kalau dia menyampaikan, oh ya penghasilan saya sekian, anak saya sekian, oh ya ini berarti miskin. Nanti akan dimasukkan ke dalam DTKS oleh RT, RW dan juga kelurahan, lalu kelurahan mengurusnya ke dinas sosial Kota Batam tentunya. Repotnya dia sudah menyampaikan bahwa dia miskin, RT-nya cuek, RW-nya cuek. Abai. Keluarga ini dapat langsung datang ke kelurahan. Bisa langsung datang ke kelurahan, bahkan bisa langsung datang ke dinas sosial. Menyampaikan bahwa dia ingin tercatat di DTKS dan P3KE, gitu ya. Tercatat di data kemiskinan. Tidak ada hubungannya dengan PIP. Belum ada hubungannya dengan PIP sampai di sini. Ingin tercatat di data kemiskinan. Tercatat di data kemiskinan, kemudian sekolah mengusulkan dan Dinas Pendidikan mengusulkan, tercatat juga di data kemiskinan, maka akan terbit kartu Indonesia Pintarnya. Begitu, yang ada QR code-nya. Tetapi kalau belum tercatat di DTKS P3K, dia akan tetap dapat PIP meskipun tidak diterbitkan kartu Indonesia Pintarnya. Gitu ya, karena kartu Indonesia Pintar itu hanya penanda bahwa dia padan. Hanya itu saja. Begitu ya Pak ya. Nah, yang mengurus ke dinas sosial ini memang kelurahan harusnya. Tapi kalau Maaf, kelurahan, Bu. kalau Maaf. kelurahannya, Maaf Bu ya, ini ya, saya sudah pernah tanya ke orang ya, tua siswa. Mereka ngurus ke kelurahan, ya, ya, ke betul. RT, ke kelurahan. Tapi mereka dari pihak kelurahan itu istilahnya mengarahkan orang tua ini ke sekolah. Itu karena dengan alasan pihak kelurahan tidak bisa mengusulkan, sekolah yang mengusulkan PIP ini. Jadi yang Iya, jelas ini Pak. pihak sekolah atau Izin, Pak. pihak apa gitu. Izin, Pak. Jadi, mohon diingat bahwa jangan pernah mengarahkan orang tua ini mengurus PIP ke kelurahan. Karena itu Bukan. jalur yang... Orang tua ini yang cerita sama saya. Iya. Saya setahu saya, Bapak kalau memang mau mendapatkan PIP, ini seharusnya melapor ke pihak kelurahan. Tetapi Itu kata pihak siapa? Hah? Itu siapa Pak yang menyatakan bahwa ngurus PIP ke kelurahan itu siapa Pak? Saya sendiri, ya. Jangan Pak, itu arahan yang tidak kurang tepat ya Pak ya. Jadi kasihan nanti orang tuanya mengurus PIP ke kelurahan. Tapi Bapak Ibu bilang tadi kan, ini kan orang tua ini kan mengajukan ke kelurahan kan? Ibu bilang mengajukan ke kelurahan, iya. Saya bilang. Makanya saya arahkan ke situ. Bapak Ibu ajukan ke kelurahan. Tetapi pihak kelurahan menginformasikan hal sebaliknya untuk mengajukan PIP ini ke sekolah. Pak, mohon dengarkan dulu penjelasan saya ya Pak. Ibu ini mengurus ke kelurahan untuk dicatatkan di DTKS, bukan PIP. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial yang isinya keluarga miskin dan tidak ada kaitannya dengan PIP dulu. Dia datang untuk menyatakan bahwa keluarganya miskin ke kelurahan, dicatat di DTKS. Jadi kalau dia datang ke kelurahan menanyakan PIP, sudah pasti kelurahan tidak paham dan suruh ke sekolah. Sekolah wajib mencentang layak PIP.
cukup mencentang layak PIP. Jadi melengkapi keterisian data dan centang layak PIP. Begitu ya Pak. Jadi untuk Bapak jangan mengarahkan keluarga ini ke kelurahan untuk urus PIP. Bapak mengarahkan keluarga ini ke kelurahan untuk mencatatkan keluarganya sebagai keluarga miskin. Jadi kalau ke kelurahan disebut program Indonesia Pintar, sudah pasti ditolak dan tidak akan dilayani karena memang kelurahan tidak melayani program Indonesia Pintar. Begitu ya, Oke, Pak. jadi istilahnya pertama kali orang tua ini mengajukan ke sekolah. Iya, ke sekolah. Ke sekolah Untuk dulu, dicentang baru layak setelah PIP. dicentang layak PIP. Setelah kita centang layak PIP, pihak sekolah apa yang akan dilakukan pihak sekolah ke orang tua setelah kita centang centang di Dapodik itu layak PIP-nya. Bapak, setelah centang layak PIP, tadi sudah saya sampaikan di paparan, setelah centang layak PIP dan dipenuhi semua variabelnya, Bapak menunggu karena ada proses pengusulan dari Dinas Pendidikan. Adapun saran Bapak ke kelurahan untuk mencatatkan diri sebagai keluarga miskin di kelurahan, itu hanya untuk melengkapi secara formal pencatatan keluarga ini sebagai keluarga miskin agar nanti padan datanya antara siswa yang penerima PIP dengan data kemiskinan di negara ini. Begitu ya Pak ya. Kalau memang padan antara data keluarga miskin yang ada di DTKS dengan data PIP, padan ada di sana, ada di sini, ada di PIP, ada di DTKS, maka akan terbit kartu digitalnya. Begitu Pak. Jadi mohon ya Bapak dan Ibu, seluruh satuan pendidikan di Kota Batam, jangan meminta orang tua datang ke kelurahan mengurus program Indonesia Pintar, karena sudah pasti tidak akan dilayani. Begitu ya Pak ya, Bapak Ibu semua sekalian, kasihan orang tuanya. Datang repot-repot ke kelurahan mengurus program Indonesia Pintar, sudah pasti tidak akan dilayani. Kasihan, memberikan harapan palsu gitu, jadinya, jatuhnya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya, Bu. Oke. Bapak Ibu mungkin bisa diatur dulu yang sudah selesai bertanya dan sudah terjawab bisa menurunkan tangannya juga karena ini mau dihitung berapa banyak yang masih bertanya. Silakan. Ibu dari Izin bertanya, Bu, dari SDN 09 Belakang Padang. SD 9 Belakang Padang, silahkan Ibu. Saya mau bertanya, Bu, di sekolah saya di tahun 2024 ada anak mendapatkan masuk ke SK nominasi dengan nama yang salah. Terus kami ke pihak bank, Bu, untuk mengkonfirmasikan. Dari pihak bank dikatakan boleh diaktifasi, Pak. Bu. Itunya. Nama anak boleh tersebut. Atau tidak boleh? Boleh diaktifasi? Boleh. Ya, tapi masalahnya? di tahun 2025 ini, Bu, anak tersebut keluar lagi namanya di SK nominasi dengan nama yang benar, Bu. Apakah gimana, Bu, solusinya? Apakah harus diaktifasi lagi, Bu? Iya, diaktifasi lagi dengan nama yang paling benar yang terakhir. Itu ya, Bu. Oke, Bu. Itu aja. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi mungkin? Izin, Bu, bertanya dari tadi belum di dari tadi belum dikasih kesempatan. Dari ini, Bu, nanya. Belum ya, Pak? Baik, Ibu, terima kasih kepada Ibu Sophia dan Pak. Ini mungkin kejadian di sekolah saya. Ini di PIP di tahun 2025 di tahap 34. Sebanyak 15 orang itu tertera di portal PIP itu dana sudah masuk, Ibu. Tetapi yang dialami dan dikeluh kesahkan sama orang tua itu dana tidak ada yang masuk sama sekali. Sampai orang tua ini bolak-balik ke bank, terus pihak bank mengatakan dana sudah masuk. Tetapi setiap dicek dana tidak ada. Itu bagaimana itu, Bu, ya, untuk mengatasi ataupun menjawab pertanyaan yang dikeluh kesahkan dari orang tua, dan bagaimana lagi orang tua itu sudah bolak-balik ke bank kan, itu pasti jawaban dari orang bank dana sudah masuk. Itu yang pertama, Bu. Pasca pemberian.
atau SK nominasi? Itu SK pemberian. SK pemberian. Berarti Iya, sudah pegang buku. sudah pegang buku dan sudah pegang ATM. Ketika sudah aktivasi ke bank, kan tertera yang ada yang datang cepat, ada yang datang lambat gitu kan, biasa orang tua itu ada yang cepat ngurusnya, ada yang lambat ngurusnya. Ketika pas namanya ke bank, katanya dana sudah masuk, tetapi ketika mau diambil melalui ATM kan nggak pakai buku lagi sekarang Bu, pakai kartu ATM, dikasih kartu ATM. Pas mau diambil ternyata dana tidak masuk. Dananya kosong maksudnya? Kosong Bu, 15 peserta didik itu semuanya kosong, tidak ada yang cair. Bahkan di portal PIP pun sama, dana masuk tetapi itu tidak cair, tidak ada pencairan karena tidak ada dananya. Nina dengarkan betul kami ya, lagi jalan-jalan. Iya, SK pemberian itu tahun lalu berarti sudah pegang buku tahun lalu. Sudah Bu. Berarti sekarang langsung SK pemberian, nggak melalui SK nominasi lagi kan ya? Tidak Bu, kalau yang ini yang di semester, kalau kami kan di semester genap yang kemarin Bu, kalau sekarang kan sudah masuk lagi ke semester ganjil. Nggak, yang kemarin terima PIP yang rekeningnya kosong tadi yang semester genap yang lalu kan, semester yang lalu ya? Betul Bu. Ya, izin Pak, dari SDIT Mambaul Ulum, Nongsa, nanti coba Bapak kirimkan dulu daftar nama yang tadi Bapak nyatakan saldonya kosong pada sudah SK nominasi, pada sudah SK pemberian, dan status di Sipintarnya juga dana sudah masuk, tetapi setelah dicek rekeningnya ternyata kosong, tolong nanti difasilitasi dengan Bu Indah, bisa kirimkan kepada kami rekeningnya. Namun seperti ini Bapak dan Ibu, dari seluruh satuan pendidikan di Kota Batam, perlu kami ingatkan, komplain seperti ini mungkin sudah ratusan ke kami, tapi semuanya kami buktikan dananya sudah masuk ternyata. Begini ceritanya. Semua dana itu sudah masuk. Kalau data di Sipintar tampil dana sudah masuk, maka dana sudah masuk. Yang kami buktikan adalah ketika dana sudah masuk ini, dana itu sebenarnya sudah ditarik. Dan semuanya dari ratusan yang komplain ke kami dana kosong, itu seluruhnya 100% bisa kami buktikan dana sebenarnya sudah ditarik. Nah sekarang yang harus dibuktikan adalah siapa sebenarnya yang narik dana anak tersebut. Macam-macam Bapak dan Ibu, yang ratusan yang kami terima ini, dananya diambil secara manual oleh bapaknya, yang komplain ibunya, dananya tidak masuk yang komplain bapaknya, yang menarik ibunya. Nah ini ada berbagai variasi begitu ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu, kalau dana yang ternyata di Sipintar dana sudah masuk dan dicek saldo 0, maka datang ke bank, kalau dikatakan saldonya masih 0 atau dana belum masuk, tolong diminta print out rekening koran. Jadi di rekening koran itu jelas dana masuk tanggal berapa, satu baris, kemudian baris berikutnya kapan ditarik, sehingga dananya 0. Jadi satuan pendidikan siswa ini, serta didik ini, atau orang tuanya bisa print rekening koran untuk mengetahui saldo transaksi keluar masuk dari rekening. Kalau ATM itu hanya menampilkan saldo terakhir dan tentunya pasti 0, begitu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu, saya bukan mengatakan cerita-cerita negatif kepada Bapak dan Ibu, tetapi DKI Jakarta juga pernah menyampaikan bahwa rekening kosong, tapi ternyata, dan seluruh foto rekeningnya itu ATM-nya, tampilan di ATM-nya semua difoto oleh siswa-siswanya 0 dan disampaikan kepada kami bahwa rekeningnya 0. Lalu ternyata setelah ditelusuri dari bank, ternyata siswa itu sendiri yang sudah mengambil melalui ATM sesaat sebelum difoto ATM-nya. Itu kenakalan-kenakalan yang belum tentu ya Pak terjadi di sekolah Bapak dan terjadi di Kota Batam ini. Jadi sebenarnya semua dana yang tulisannya dana sudah masuk itu dijamin sudah masuk ke rekening siswa tersebut. Tapi tinggal dibuktikan saja kapan dan siapa yang menarik uang tersebut, itu yang kami lakukan dari banyaknya pengaduan bahwa dana belum masuk. Demikian Bapak, mungkin coba dengan print rekening koran. Jadi kalau untuk orang tua yang mengatakan dana belum masuk orang tua, mohon orang tua ini juga diminta rekening korannya, diminta untuk minta rekening koran bank, atau Bapak meminta tolong rekening korannya juga disampaikan, sehingga di dalam rekening koran itu nanti terbukti kapan dana masuk terakhir dan kapan dana keluar terakhir.
Begitu Bapak dari SDT Mambau Ulun. Baik Ibu. Mungkin cukup ya. Terima kasih. Berarti kan ada dua kemungkinan ya Bu ya, kalau nggak diambil ya masuk ke negara gitu aja Bu ya. Bukan masuk ke negara, Pak. Kalau dana sudah masuk itu tidak akan dikembalikan ke kas negara. Kecuali memang untuk SK yang sudah yang sudah masuk nominasi, kemudian direlaksasi, dana sudah masuk dan tidak diaktifasi sampai dengan batas waktu. Tetapi kan tadi Bapak sampaikan sudah masuk SK pemberian dan buku sudah di tangan, gitu ya Pak ya. Kalau buku sudah di tangan dan dana tertulis dana sudah masuk, berarti sudah dijamin ada di dalam, tinggal Bapak buktikan saja, orang tua tersebut buktikan saja bahwa betul belum tarik dana. Gitu. Karena belum terbukti juga kan ya Pak ya. Karena orang tua ini kadang-kadang mengatakan belum masuk, padahal sudah ditarik. Itu sering sekali kami menerima keluhan seperti itu. Demikian Bapak, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Demikian Bapak Ibu, sesi diskusi dan tanya jawab kita tentang program PIP. Untuk Bapak Ibu yang masih punya banyak pertanyaan ya yang belum terjawab, dipersilakan untuk japri, langsung pertanyaannya dijapri ke grup dan nanti akan diteruskan ke pemateri kita dan nanti akan dibantu dijawab. Sebelum kegiatan ini saya tutup, akan ada penguatan terkait program PIP ini dari Kabid Pembinaan SD, yaitu kepada Bapak Yusal. Kepada Bapak kami persilahkan. Izin, Bu. Mohon maaf agak ganggu sebentar ya. Saya baru sebentar ngobrol sama Pak Kadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik, Ibu Sofiana Nurjana beserta tim sebagai narasumber kita. Kami atas nama Dinas Pendidikan tentu sangat mengapresiasi kegiatan kita tersebut dan sangat luar biasa sekali. Karena pada hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa nih dari Ibu Sofi ya. Saya lihat tadi memang cukup seru, pertanyaan-pertanyaan banyak. Saya yakin nih Bu Sofi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini sebenarnya. Cuma karena mungkin waktu terbatas, ya ini menjadi evaluasi kami juga, bahwasanya kalau kita bicara PIP Bu, di Batam ini cukup menarik gitu. Nah kami bersyukur bahwasanya pada hari ini Ibu bersama tim bisa turun ke lapangan ke Kota Batam dan ini kami sangat bangga sekali karena bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami semua. Terkait PIP ini Bu, izin kami atas nama Dinas Pendidikan tentu mendapatkan suatu nilai evaluasi tersendiri. Dari paparan Ibu tadi kami sangat terkejut sebenarnya Bu, ya sampai 1.000 lebih yang harus dikembalikan ke kas negara gitu, sampai 600 sekian Bu ya, setengah M lebih. Nah tentu ini menjadi evaluasi kami bahwasannya ke depan ini tidak boleh lagi terjadi. Jadi ada beberapa catatan saya nih ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator, ini tentu hari yang cukup membuka wawasan kita untuk melakukan evaluasi dan monitoring kepada kita semua. Yang pertama yang saya catat ini, ayo kita sama-samalah meningkatkan kepedulian terhadap PIP ini. Ya, satuan pendidikan, operator, sama-sama kita bergerak meningkatkan tingkat kepedulian terhadap program Indonesia Pintar ini. Karena melihat risiko aktivasi tadi ini cukup riskan karena ini menyangkut kepedulian kita terhadap peserta didik yang betul-betul menerima bantuan tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu, kami mungkin sangat berharap sekali. Artinya sosialisasi seperti ini, monitoring
monitoring dan evaluasi seperti ini bisa dilakukan secara berkala. Kenapa saya katakan sangat penting? Inilah menjadi bahan evaluasi kami. Kami bisa mengupdate dan kami tahu persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga kami bisa mengevaluasi diri kami dan dapat kami jadikan patokan apa yang harus kami lakukan terhadap program ini. Kemudian mengenai input data baik itu data siswa ataupun Bapak Ibu kepala sekolah, mohon ini menjadi perhatian kita bersama ya, agar bisa kita mengupdate di aplikasi Si Pintar seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Dan ini kami mengharapkan kepada kita semua bahwasanya ini menjadi perhatian untuk dapat lebih fokus terhadap program tersebut dalam mengupdate dan menterbarukan data-data di dalam aplikasi Si Pintar. Kemudian yang ketiga, perlunya komunikasi yang baik ini, Bu, nampaknya. Mungkin selama ini kita ada putus komunikasi, dan ini mungkin tingkatkan pola komunikasi antara baik itu Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab di daerah, kemudian pihak sekolah, dengan orang tua calon penerima atau penerima program tersebut. Dan ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Saran kami yang keempat, Bapak Ibu, agar satuan pendidikan ini dapat mengupdate atau yang belum membentuk tim, membentuk tim PIP. Jadi kami himbau kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Batam agar membuat tim PIP yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Agar ada penanggung jawab di satuan pendidikan, tidak harus kita membebankan kepada satu orang operator dapodik gitu. Sebagaimana kita ketahui, operator dapodik tanggung jawabnya cukup besar juga, cukup berat. Nah, tidak ada salahnya mungkin kita lakukan membuat tim PIP melalui surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian yang kelima, terkait data. Data ini betul apa kata Bu Sophie tadi, kami juga sudah mengalami Bu Sophie. Data ini terkadang sinkronnya itu dikarenakan kendala 1-2 huruf saja yang jadi masalah. Kemudian tata cara pengusulan DTKS atau ke DTSN. Kalau dulu kan DTKS, sekarang namanya DTSN, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan betul itu pengusulannya melalui perangkat daerah. Saya dari RT RW ke lurah ke Dinsos. Nah, kita hanya penerima manfaat data dari DTKS gitu. Nah, ini yang mungkin perlu komunikasi kita, ranah mana Dinas Pendidikan terhadap PIP dan ranah mana yang menjadi tanggung jawab dari kelurahan atau RT RW setempat bicara tentang status sosial ekonomi masyarakat. Kemudian secara data betul artinya bertanggung jawab itu pihak sekolah yang pertama. Artinya data terdepan itu adalah satuan pendidikan. Pada saat satuan pendidikan menginput data dengan benar dan valid, kemudian di level berikutnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan selaku verifikasi di tingkat kota atau kabupaten, maka ini yang harus perlu komunikasi dengan baik. Jadi mohon maaf juga ini Bu Sophie, ya dikarenakan mungkin ini komunikasi saja yang selama ini mungkin agak sedikit terputus, ya dikarenakan kendala-kendala tertentu. Nah mudah-mudahan harapan kita ke depan kita bisa lebih baik lagi. Kami dari Dinas Pendidikan sangat berterima kasih kepada tim Puslapdik ya sudah bisa memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk berkomunikasi secara langsung seperti ini, dan mudah-mudahan pola komunikasi ini bisa membuka wawasan kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita ragu untuk menentukan sikap, hari ini bisa tidak ada ragu-ragu lagi gitu. Jadi sekali lagi Bu Sophie, terima kasih beserta tim ya semua, Kepala Satuan Pendidikan, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Kota Batam ini.
Mudah-mudahan program Indonesia Pintar di Kota Batam ke depan ini lebih baik dan terukur serta memenuhi standar-standar layanan yang sesuai dengan norma-norma aturan yang ada di program Indonesia Pintar. Mungkin itu, Ibu. Ya, selanjutnya mungkin kami sampaikan dalam khusus kepada Kepala Satuan Pendidikan agar mensegerakan mengisi, menginput data sesuai dengan jadwal yang sudah ada tadi. Artinya kita masih memiliki waktu sampai di bulan September ya Bu ya. Nah, agar ini dilakukan, jangan ditunggu-tunggu lagi, agar disegerakan semua, agar data kita terupdate dengan baik dan benar. Sehingga kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di dalam program Indonesia Pintar tersebut. Dan harapan kita, apa yang menjadi data Ibu Sofi di tahun 2024 tadi, itu menjadi catatan agar hal ini di tahun 2025 dan seterusnya tidak terulang kembali. Cukup besar rasanya Bu, angka 1, sekian ribu lebih itu, ya, dengan angka 600, artinya angka 600 itu mungkin bisa berharga, ya, manfaat untuk saudara-saudara yang layak untuk menerima program tersebut. Itu saja Ibu Sofi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Ya, mudah-mudahan ke depan pendidikan di Kota Batam melalui program Indonesia Pintar ini akan lebih baik dan lebih fokus untuk memberikan layanan akses layanan pendidikan terutama di dalam program Indonesia Pintar tersebut. Demikian dari kami. Salam dari Kepala Dinas, beliau tidak bisa membersamai kita. Tadi sempat ngobrol sebentar, habis itu beliau harus berangkat ke agenda berikutnya. Demikian dari kami, terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusal selaku Kabid Pembinaan SD atas penguatan terkait program Indonesia Pintar ini. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu untuk kita dapat mendokumentasikan kegiatan pada hari ini untuk on kamera terlebih dahulu, dibantu nanti untuk di foto atau di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti pertemuan pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kekurangan pada hari ini dan terima kasih perhatiannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun. Jalan-jalan ke kota Kenya, tidak lupa membeli makan. Untuk Bapak Ibu semuanya, semoga pemaparan materi tadi, program Indonesia Pintar ini lancar dijalankan. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sofi, saya undur diri ya.
Bi. Kayak gini mirip. Kameranya kecetan.